Salam toleransi, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Di sini nih, pentingnya manusia plural berperan. Manusia plural itu bukan berarti liberal. Plural itu memahami fakta keragaman, lalu kemudian muncul menjadi sikap, ya, menjadi sikap toleransi. Kan itu, banyak yang menuduh bahwa channel saya ini adalah channel liberal. Enggak. Saya sebagai manusia Indonesia, yang Indonesia itu menerima berbagai macam agama, bukan hanya satu agama, maka menjadi sebuah kewajiban bagi warga negara Indonesia menjadi manusia-manusia plural yang memahami fakta keberagaman. Jadi plural itu beda dengan pluralisme. Ismenya sudah menjadi ideologi. Kayak begitu ya. Itu poin pertama. Kemudian, tahu kan sekarang ASN yang viral di Bekasi. ASN loh, aparatur sipil negara yang mestinya memberikan contoh kepada masyarakat-masyarakat yang lain, mengajarkan banyak hal termasuk di dalam urusan toleransi. Ternyata dia pelaku intoleransi. Allahu Akbar. Nih, lihat nih videonya. Seorang oknum aparatur sipil negara Kota Bekasi tampak emosional melarang aktivitas ibadah yang digelar tetangganya. Video cekcok dua pihak itu viral di media sosial. Video tersebut diunggah akun Instagram @permadiaktivis2. Dalam keterangan unggahan, peristiwa terjadi di Perumnas 2, Kecamatan Bekasi Selatan, pada Minggu, tanggal 22 September tahun 2024. Dalam video yang beredar, oknum ASN Kota Bekasi seorang perempuan memakai jilbab kuning dan daster bercorak kembang. Dia terlihat begitu emosial, berbicara dengan sekelompok orang sambil menunjuk disertai suara lantang layaknya orang sedang beradu mulut. Oknum ASN berinisial MS itu melontarkan beberapa kalimat. Dia melarang aktivitas ibadah di rumah yang digelar tetangganya. Sekelompok orang yang merasa aktivitas ibadahnya dilarang, berusaha mendebat perkataan oknum ASN Pemkot Bekasi tersebut. Akibat perdebatan itu muncul kegaduhan, warga berusaha melerai sambil berusaha menahan oknum ASN Pemkot Bekasi agar menyudahi aksinya. Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhammad sempat memberikan respon pada kolom komentar akun Instagram @permadiaktivis2. Video viral itu rupanya telah banyak direspons berbagai pihak. Coba, menurut kalian, apa yang telah merasuki si ibu ASN itu sampai marah, ngamuk, emosional luar biasa? Apa sih yang melatar belakanginya? Karena kecintaannya, penghambaannya kepada Allah, menunjukkan bahwa dia adalah umat yang taat kepada Allah. Enggak, saudara. Dia justru menampilkan sikap yang mencoreng nama baik umat Islam, yang mencoreng agama Islam pula. Tak ada agama Islam itu mengajarkan demikian. Itu emosional dia. Ya, catat baik-baik, karena jangan sampai ini bagian daripada laku soleh orang beragama. Enggak. Ini adalah laku salah orang beragama. Jadi keluar sikapnya itu bukan karena didasarkan pada dia sebagai muslimah yang taat. Bukan, saudara. Ini mesti ditekankan agar jangan sampai gagal paham bahwa perilaku-perilaku macam seperti ini dibenarkan oleh agama. Enggak. Ini perilaku yang bahkan dikecam oleh agama. Apalagi oleh Pancasila. Oleh kemanusiaan juga sama. Apa haknya ente kemudian mengganggu, melarang orang lain beribadah? Sama aja kan seperti kita melakukan sholat. Pernah nggak kita minta izin mau sholat? Setiap hari 5 waktu izin. Kan nggak pernah, itu ruang privat masing-masing individu. Kok masih belum nyampe gitu loh? Aneh saya. Ini ASN loh. Satu kalimat yang harus saya tekankan, wajib dipecat. Nggak cukup klarifikasi dan minta maaf, karena itu sudah menjadi mental, saya kira sudah menjadi ideologi. Itu udah menjadi mental, udah menjadi ideologi yang keliru yang dianut oleh si ibu itu. Nggak pantas ASN menganut ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika. Hidup dibiayai oleh negara, sementara dia tidak patuh terhadap aturan-aturan negara. Jadi kan harus dipecat. Ini nggak bisa.
Keterlaluan ini namanya. Nih lihat nih klarifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak Lukman Syarif dan para media, dan khususnya kepada Bapak Bribtu Fabio Marsilono, saya sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan saya kepada Bapak sudah berkata kasar. Insya Allah menjadi pelajaran bagi saya dan Bapak bisa memaafkan apa yang saya sudah sampaikan ke Bapak. Para media mohon maaf yang Oke. Khilaf. Itu khilaf ya. Khilaf itu unsur ketidaksengajaan. Ini bukan ketidaksengajaan, unsur ketidaktahuan. Ini bukan ketidaktahuan. Ini unsur ideologi kuat kok. Pertanyaan kita, layakkah yang kayak gini, model kayak gini dibiayai oleh negara? Gak layak. Gak layak, saudara. Gak layak, harus dipecat. Bukan khilaf. Bukan khilaf itu. Itu unsurnya kuat ideologi. Ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. ASN maning, harus dipecat. Nggak matching. Nggak layak orang yang begitu, itu dibiayai hidupnya oleh negara. Begitu. Sehingga ada organisasi Batak nih ya, yang kemudian demonstrasi di depan Pemkot Bekasi ya. Coba lihat nih. Di kantor wali kota Kota Bekasi ya. Kota Bekasi dengan mekanismenya akan membuat tindakan kepada Ibu Asri. Tadi saya sudah sampaikan, kami sebagai masyarakat tidak ada sanksi lain selain pecat. Tidak ada sanksi lain selain pecat. Kalau nanti hasilnya tidak dipecat, kita kembali lagi. Saya sebagai ketua umum berjanji akan saya jadikan isu nasional. Saya akan minta seluruh pemuda Batak Bersatu dari Sabang sampai Merauke untuk menyuarakan ini. Berikan sanksi yang tegas kepada pengkhianat. Jadi beliau itu pengkhianat, sepakat ya? Oke, saya sepakat. Harus dipecat. Nggak cukup hanya minta maaf. Nggak cukup. Biar menjadi efek jera. Kalau hanya minta maaf, orang bisa melakukan hal yang sama seperti si ibu ini seolah dibenarkan. Ya, diputus saja tenggorokannya oleh negara. Jangan difasilitasi. Orang begituan kok masa iya mau dibiayai oleh negara hidupnya. Dia tidak mencerminkan orang yang harus dicontoh secara sikap oleh masyarakat yang lain kok. ASN loh, aparatur sipil negara. Please, saya mengimbau kepada seluruh umat Islam, jangan melakukan keblunderan. Jadi dianggapnya itu adalah proses penghambaan yang sangat baik sebagai orang Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tak ada anjuran itu. Bahkan ya lakum dinukum waliyadin, ayatnya jelas. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Apalagi ini perspektif agama aja udah salah. Perspektif Islam aja udah keliru melakukan sikap demikian. Perspektif negara lebih keliru maning. Dia menabrak Pancasila, dia menabrak Bhinneka Tunggal Ika. Menabrak Undang-Undang Dasar 1945. Nggak dibenarkan sama sekali kelakuan model beginian. Ini bukan barang baru di Indonesia, maka harus sangat serius negara di dalam memproses orang yang punya mental seperti ini, punya kelakuan sikap seperti ini, supaya berhenti, stop lah. Kita tidak akan menjadi negara maju bila masih ada orang di Indonesia yang masih mempersoalkan yang beginian. Apaan sih? Masa orang lain mau beribadah dilarang, ngamuk? Gila, apa hak dia coba?
Kan logikanya sangat sederhana. Di Indonesia ini mengakui beberapa agama. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik. Minimal 6 dulu ya. Ini kan diakui secara resmi oleh negara. Kan undang-undang melindungi 6 agama. Jelas kan ya, bukan hanya Islam. Maka implementasi dari negara kemudian mengakui beberapa agama ini, konsekuensinya adalah orang yang beragama, mau Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu sah melakukan peribadatan dan membuat tempat ibadah. Itu konsekuensinya, kecuali memang negara ini melarang agama selain agama Islam. Baru ada konsekuensi, berpotensi masyarakatnya melarang bila ada orang lain beribadah selain daripada Islam gitu loh. Paham gak sih yang model, masa nggak paham yang model beginian? Astagfirullahaladzim. Udah, ini orang mesti dipecat. Nggak ada toleransi itu. Dia juga tidak melakukan toleransi kok. Dia intoleran. Maka negara kepada dia juga harus intoleran. Supaya ada berubah sikap. Bahwa apa yang dilakukannya memang sangat kesalahan. Di dalam perspektif apapun. Saya bahasa kalimatnya pakai titik tekan ya. Sangat salah. Udah. Biar berhenti. Biar tobat tuh dia. Dari kesalahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.